Kita langsung praktek terkait dengan proses perawatan kolostomi. Proses kolostomi ini bentuknya ya, ini stomanya ya. Ini adalah kantong kolostominya. Terus mungkin di sini laparotomi. Kalau misalnya ada dua, itu berarti yang permanen atau yang sementara? Sementara. Oke, kalau seperti ini berarti dia yang Permanen. Oke. Mungkin kalian perawatan itu setelah pasca operasi. Jadi kepalanya itu tuh masih seger-segernya ya, warnanya pink-pink kemerahan. Tapi baunya luar biasa. Oke, kita lanjutkan untuk perawatan. Yang pertama kita akan buat ya, baca catatan perawatan medis. Sebelumnya setelah pasca operasi pembuatan kolostomi, perawatan kolostomi menggunakan alat kolostomi. Di sini ada NaCl untuk membersihkan. Ini ada kapas ataupun rasa yang digunakan untuk membersihkan. Kalian tidak boleh pakai betatin ya, karena misalnya ini bisa merusak jaringan yang baru. Jadi pakai biasanya zinc, syarat zinc atau pakai bioplasantan juga boleh untuk mengurangi penyebaran infeksi. Terus kantong kolostomi yang disediakan sesuai dengan ukurannya. Dan ini mungkin kalau kantong kolostomi dibuat pasca operasi sudah dipasang seperti itu. Jadi kita melakukan perawatan. Setelah disiapkan, kita interaksi pada pasien. Saat itu Bapak Ibu perkenalkan saya perawat dari rumah sakit ini yang bertugas pagi hari ini akan melakukan perawatan kolostomi yang bertujuan untuk membersihkan dari feses yang sudah keluar ya, dan melihat kondisi stoma ataupun kolostomi yang dibuat untuk memastikan tidak ada infeksi dan sebagainya. Komunikasi apakah mau bersedia waktunya kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Tidak ada pertanyaan, kita bisa mulai sekarang ya. Cuci tangan, jaga privasi pasien ya, gunakan handscoon. Handscoonnya bisa menggunakan handscoon bersih ya. Oke, yang pertama kali lakukan itu adalah pasang pelak. Kalau misalnya ada pasang duduk, itu sesuaikan dengan posisinya. Kalau misalnya posisi kolostominya itu di kiri, ini kemungkinan di bagian kalau ngerawat yang bau-bau itu ya, maskernya kasih parfum atau ya. di bagian transversum. Oke, tekankan bengkok, jangan lupa bengkok ya, nanti kalian buang fesesnya gimana ya. Ya, soal plastik hitam. Kalau ada plastik hitam dipasang di bagian atas bengkok, jangan yang transparan. Kira baunya ayam. Parah, nggak kuat, semua nggak kuat. Oke, ya. Nah, setelah itu untuk lebih menjaga privasi, kalau misalnya ada handuk, boleh dipasangkan handuk untuk di bagian atas ataupun bawah. Setelah itu kita buka kantong kolostominya ya. Ini harusnya pakai goreng tahu dulu karena sifatnya yang steril ya. Oke, kita buka kantong kolostominya itu dari atas, jangan dari bawah ya. Oke, dari atas. Kalau memang ini terlalu lengket, Anda boleh basahi dengan NaCl. Ya. Seperti ini. Setelah itu tutup seperti ini ya. Kalau memang dia ada sumbatan dan lain sebagainya, Anda harus siapkan kasa ataupun apa untuk mencegah terjadinya misalnya obstruksi. Kalau obstruksi itu diapakan kira-kira? Tadi ada feses yang mengeras. Diapakan kira-kira? Pakai tangan, pakai pinset, itu akan melukai feses khusus nggak? Iya. Ya, berarti harus diapakan? Caranya gimana? Masukin apa? Kalau bebelan itu? Iya, cairannya apa? Cairan apa ya? Enak, benar namanya irigasi stoma. Jadi diberikan NaCl, tapi NaCl-nya harus dihangatkan dulu dengan suhu tubuh. Karena ini organ dalam. Karena kalau misalnya dia terlalu dingin, maka dia akan kaget kondisinya, maka akan terjadi retraksi dan sebagainya. Taunya kalau pas bebelan itu bisa sih dimasukin apa gitu? Suhu tubuh kalian berapa? 37. 36,5 sampai dengan 37,5. Dihangatkan dengan suhu seperti itu. Nah, setelah itu dialirkan ya, kurang lebih 250 ataupun 100 cc nggak apa-apa. Kalau sudah encer, Anda boleh keluarkan dengan melakukan penggiringan atau
tekan ya, tekannya itu tuh secara lembut ya, nggak boleh gitu, nanti terjadi prolapsus Keluar. keluar khususnya Prolap. gitu ya. Oke, setelah itu kita lakukan observasi. Itu komplikasi kan ada terjadi tanda-tanda infeksi. Perhatikan, ada nggak gitu terjadi tanda-tanda infeksi? Contohnya apa? Stomanya ada nanahnya, ada kemerahan, inflamasi dan sebagainya. Ataupun komplikasi yang lain, prolapsus, ya, stenosis, ya, ataupun pengerutan. Ya, itu harus segera dikomunikasikan agar bisa dilakukan tindakan proses pembuatan kantung kolostomi yang baru. Ya. Kalau prolaps ya harus dijahit lagi, kalau pengecilan yang harus ditarik, dipotong lagi, dijahit lagi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Kita lanjutkan untuk proses Sakit gak ya sih kalau dipotong? Anda boleh khususnya? pakai kasa atau kapas ya, yang sudah Kasa. disediakan SL. Kan otot halus ya. Proses pembersihannya itu melingkar ya. Yang pertama dari bagian stomanya dulu ya. Usahakan itu tuh jangan cuma ujung bagian kapasnya saja, tetapi kita juga harus seperti ini, satu kali saja, karena kalau misalnya beberapa kali itu malah meratakan Kotoran. prosesnya ya. Oke, selanjutnya beberapa kali kita bersihkan Cairannya. di bagian area sekelilingnya sekitar 5 cm ataupun 10 tergantung dari bekas perekatannya. Gitu. Ini harus dibasahi karena dia sifatnya harus moist ataupun lembab. Karena ketika Anda sering-seringan pakai perekat kan dia akan mengalami resiko lecet dan sebagainya ya. Setelah itu Anda keringkan dengan menggunakan kasa ya. Pastikan kering semuanya setelah dibersihkan. Sih bentuknya memang kayak gini loh, tadi tak cari Google bentuk-bentuknya. Persis. Setelah kering tadi ada infeksi ya, maka kita berikan salep zinc ataupun betaseton, itu terserah. Kalau tidak infeksi nggak apa-apa, nggak dikasihkan ya. Ini tadi yang yakin nggak masih betaseton, jadi diberikan, ditaruh di bagian kasa, setelah itu diratakan di bagian stomanya kalau memang infeksinya di stoma. Kalau di kulit juga sama, tetapi setelah di stoma itu diganti kasanya, jangan yang sama. Oke. Ya. Oke. Setelah itu kita melakukan pemasangan dari kantung kolostomi. Nah, ini kantung kolostominya ini ada perekatnya, ya. Ini kertas perekatnya, dan ini desain lingkaran ini adalah untuk mengukur dari besarnya stoma, ukurannya. Gitu. Kita harus pastikan ukurannya sesuai dengan cara dipaskan. Ya. Gitu. Nanti kalian dipotong dengan menggunakan gunting, disesuaikan dengan ukuran dari stomanya. Ya. Seperti ini. Setelah dikira-kira pas ukurannya, ya, Anda boleh ditempelkan. Dan ini udaranya harus kosong terlebih dahulu, jangan diisi udara dan sebagainya. Karena kalau diisi udara malah dia masuk ke dalam kolonnya. Ya. Cara perekatannya, kalau posisinya dia sering berdiri atau bangun, kita posisikan seperti ini. Tapi kalau misalnya dia sering tiduran, ya posisinya seperti ini. Mengikuti gaya gravitasi ya, jangan seperti ini ya. Nanti malah balik lagi. Oke. Ini Anjir, balik lagi tuh. direkatkan sampai dengan tidak ada udara yang masuk ke dalam kolom. Setelah itu kita boleh cek dengan menekan di bagian ini, dia bisa keluar atau enggak. Karena kalau misalnya terlalu sempit membuatnya, itu malah membuat khususnya itu apa ya namanya? Kalau lubangnya ini terlalu kecil, itu malah menekan. Ya. Jadi kita harus periksa bahwasanya gasnya bisa keluar. Nah, tadi yang sudah diisi plastik rasa hitam kita harus tali. Oke. Terus dibereskan alatnya. Oke.
dibereskan alatnya semuanya. Setelah itu terminasi. Oke, Bapak, saya sudah melakukan perawatan kolostomi. Tadi ada beberapa infeksi yang terjadi, tidak ada terjadi perlaku dan sebagainya. Feses yang dikeluarkan itu cukup keras, jadi tolong banyakin minumnya, gitu. Dan tolong diperhatikan jadwal makannya. Kalau misalnya Bapak makan jam 7 ya jam 7 terus, karena nanti perawatan kolostominya itu menyesuaikan dari jumlah feses yang dikeluarkan. Kalau Bapak tidak teratur makannya, maka nanti dikhawatirkan penumpukan feses dan sebagainya. Nanti saya akan kembali lagi setelah jam makan siang ataupun setelah nanti kantong kolostominya terasa terisi. Proses penggantian kantong kolostom itu tuh sesuai dengan pola makan program. Karena kadang cuma 1 kali, kadang sampai 2 kali. Jadi harus dipastikan bahwasanya dietnya teratur. Kita harus sarankan. Ya. Ada pertanyaan atau tidak Bapak? Kalau tidak ada, saya ceritakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terminasi dokumentasi. Kira-kira diagnosanya apa? Pasien. Diagnosanya apa? Kira-kira yang pertama. Diagnosanya Gangguan eliminasi bagian besar berhubungan dengan pemasangan kantung kolostomi. Subjek mungkin pasien masih merasakan nyeri, ya. Objektifnya dilakukan perawatan kolostomi, ya, dengan tanda-tanda ada tidak sumbatan atau infeksi feses dan lain sebagainya. Jumlah feses yang dikeluarkan berapa, bentuknya indah atau enggak, warnanya apa. Lainnya dilakukan pergantian kantong kolostomi, ya, setiap berapa hari sekali, ya, misalnya 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Itu sesuai dengan pola diet. Terus diagnosa yang kedua kira-kira apa? Apa diagnosanya? dia apa ya? Gangguan integritas kulit berhubungan dengan pemasangan kolostomi. Ada tanda-tanda apa tadi integritas jaringannya? Infeksi, gitu. Nanti di objektifnya ada terdapat infeksi, ada pus atau pengerahan dan sebagainya, ya. Oke. Asesmennya apa? Dilakukan apa? Lakukan perawatan kantung kolostomi. Diberikan apa untuk menginfeksinya? Salep. Ya, salep zinc, ya, atau apa, dan dibersihkan dengan menggunakan perawatan luka secara moist ataupun lembab. Lainnya, rencana berikutnya diapakan? Dirawat. Lakukan perawatan luka pada saat penggantian kantung Kolostomi. Dan apa? Untuk mengurangi risiko infeksi lainnya. Jangan terlalu banyak bergerak pasiennya, gitu. Kalau sudah penuh segera diganti. Nah, itu agar nantinya perawat berikutnya tahu kondisinya pasien. Kadang Anda kan memberikan pembuatan diagnosa itu tidak sesuai dengan kondisi pasien, kan? Kita harus sesuai dengan kondisi dan apa yang kita lakukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Jelas? Mudah, ya? Oke. Duduk kembali, kita belajar tentang insulin.